Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik menjalani kalian mati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-33 ya, atau 34. Ini Ivan akan bacakan artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, ini merupakan cerita atau situasi orang-orang yang zalim di hari akhir. Jadi masih ada hubungannya dengan surah Yasin yang kita bahas minggu lalu. Ya, di sini dimulai dengan ayat yang ke-19. Ya, di surah Yasin kita mendengar bahwa ada teriakan dan semua orang dibangkitkan. Ayat ke-19, Allah SWT berfirman dalam surat As-Saffat, maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka melihatnya. Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. Jadi ini orang-orang yang zalim di dunia ini meninggal, seakan-akan mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tapi ternyata mereka dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian mereka menjawab, alangkah, dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya ini adalah hari pembalasan. Kemudian di ayat berikutnya, ini hari keputusan itu yang dulu kamu dustakan, ya, seperti disebutkan tadi, dan juga surat Yasin yang terbahas minggu lalu. Orang-orang itu tidak menyangka akan dari akhir. Hari akhir adalah landasan moral bagi kita. Mengapa landasan moral? Karena kita kalau sadar akan atau beriman pada hari akhir, sadar bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat berikutnya, diberikan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman-teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Jadi yang disebut ini ada orang-orang zalim. Kemudian selain itu Allah lalu tunjukkan kepada mereka jalan ke neraka. Mereka ditunjukkan jalan ke neraka, orang-orang zalim itu. Tanah mereka di tempat perhentian, sehingga mereka akan ditanya. Nah, tidak akan langsung dijebloskan ke neraka, tetapi akan ditanya dulu. Jadi orangnya sudah malu, sadar, pengennya langsung saja lah ke neraka, tidak usah ditanya lagi, tapi justru akan tetap diberikan pertanyaan, karena tidak ada yang dizalimi dari air ini. Yang baik dikatakan baik, yang buruk yang dikatakan tadi. Tidak ada easy way. Yang mereka lakukan buruk tetap dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan mereka, kamu dulu seperti ini, seperti itu. Tidak bebas saja masuk neraka, tidak dipertanyakan. No, masuk neraka iya, dan juga akan dimintai pertanggungjawaban sebelumnya. Ayat berikutnya, mengapa kamu tidak tolong menolong? Artinya orang yang zalim dan teman-teman sejawat tadi, mereka tidak tolong menolong. Di hari akhir mereka hanya nafsi-nafsi. Kemudian mereka pada itu menyerah kepada putusan Allah. Mereka pun menyerah karena mereka sadar inilah hari akhir. There is no way out. Ya. Dan sebagian mereka menghadap ke rekan-rekan yang lain saling berbantah-bantahan. Kemudian mereka mulai berbantah-bantahan. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin mereka, kamulah. Jadi yang tadi pengikut-pengikutnya berkata kepada pemimpinnya, kamulah yang membawa kami dari kanan. Artinya yang membawa kami dari kepada jalan ini. Dan pemimpin mereka menjawab, tidak, kamulah yang tidak mau menjadi orang yang mukmin. Ya, mereka yang pemimpin mereka yang menyesatkan itu justru juga sini istilahnya dalam bahasa populer ngeles juga gitu. Bukan kamu yang bawa, kamu yang ikut-ikutan dan tidak mau menjadi orang yang mukmin. Ya, jadi itulah dia, kita harus bertanggung jawab. Ya, jangan sampai kita karena kita mengikuti orang lain salah, semuanya salah. Ini juga karena kita mengikuti orang lain, jangan salahkan kami, salahkan pemimpin kami. No, tanggung jawab tetap pada diri masing-masing. Kamu mengikuti karena hawa nafsu kamu untuk tidak mau menjadi orang yang mukmin, malah mengikuti mereka. Selanjutnya, para pemimpin tadi menyebutkan, sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahwa kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Jadi seperti tadi, mereka mengikutinya itu karena hawa nafsu mereka sendiri. Sedangkan kemudian berikutnya, maka pantas putusan azab dari Tuhan atau Allah menimpa kita. Pantas kita
akan merasakan azab ini. Jadi mereka sudah, para pemimpin itu nggak menyadari ini adalah konsekuensi dari perbuatan kita di dunia. Kemudian, maka kami telah memisahkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Jadi mereka, para pemimpin itu sesat, orang-orang yang terbawa juga sesat, karena keinginan mereka atau nafsu mereka untuk mengikuti orang-orang yang sesat, dan sekarang pada akhirnya mereka mendapatkan azab di hari akhir tersebut. Nah, kemudian sungguh demikianlah kami berikan terhadap mereka orang-orang yang berbuat dosa. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada la ilaha illallah, mereka menyembuhkan diri. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan kesembahan kami karena seorang penyair gila? Tentunya ini merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min dzalik, mereka menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Nah, ibu-ibu demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalimat Allah, demikian salah satu kisah atau satu ayat dari Al-Quran yang memberitakan kepada kita kondisi orang-orang yang zalim dan pengikutnya di akhirat nanti. Disebutkan dalam Al-Quran ini oleh Allah SWT supaya kita tidak menjadi orang yang zalim. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalimat Allah yang benar dari Allah, kesalahan dari Mas Riri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.